Jadi kalau untuk pinjaman pribadi ini memang kan, basically dia adalah perorangan ya, bukan, institusi atau perusahaan seperti layaknya pinjol gitu ya, ini yang membedakan ya. Jadi memang ada pihak atau seseorang yang meminjamkan uang gitu ya, melalui media sosial gitu, kepada orang lain yang memang membutuhkan gitu kan. Nah, cuma permasalahannya kan, pinjaman pribadi ini atau PinPri ini, eee, sangat apa, rentan dengan, hal-hal yang, tidak menguntungkan bagi, si, penerima pinjaman gitu ya. Contoh dengan bunganya yang mencekik gitu ya, terus juga dipermalukan, data-data pribadinya Ya. di-spill gitu ya di media sosial gitu kan. Ini kan suatu hal yang memang sudah melanggar aturan gitu ya. Walaupun kita sendiri mungkin, familiar gitu ya, pinjaman pribadi kalau misalkan ke keluarga gitu ya, Iya. ke orang tua, tapi kan itu nggak melalui media sosial gitu ya dan intinya nggak ada istilahnya walaupun nggak ada jaminan juga ya, tapi paling tidak secara garis besar tidak tidak sampai dipermalukan ataupun, jadi heboh seperti sekarang. Nah ini kalau yang sekarang ini memang begitu heboh karena memang, masif, ada di media sosial gitu ya. Jadi memang media sosial ini bukan hanya memberikan good influence, kadang-kadang juga ada bad influence-nya juga. Nah ini kita kita yang harus memilah-milah nih termasuk soal PinPri ini gitu ya Mbak Sinta. Ya, jadi memang media Mhm. sosial ini bagai pisau bermata dua ya. Dipergunakan Betul, secara baik akan mendatangkan manfaat dan juga betul, keuntungan, tapi kalau dipergunakan dengan cara yang tidak baik ini mhm, akan menimbulkan bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga iya, bagi pihak lain ya. betul, Nah, berbicara soal ciri-ciri nih, kan mhm, kalau tadi disampaikan bahwa kita nih kalau minjem iya, ke siapapun gitu ya, betul, atau mungkin let's say ke pinjol atau ke mhm, pinjaman bank misalnya, kita kan iya, harus jelas ya, ini mhm, apakah memang sudah mendapatkan izin dari OJK iya. gitu, sehingga itu juga berkaitan dengan bunga yang akan Betul, diberikan. mhm, Nah, bagaimana sebetulnya masyarakat ini bisa membedakan ini adalah, pinjaman pribadi nih gitu, mhm, bukan, tempat meminjam yang boleh dibilang iya, resmi atau mhm, diawasi lah mhm, oleh mhm, OJK. mhm. Iya, kalau PinPri ini kan biasanya memang yang memberikan pinjam ini biasanya perorangan ya. Jadi dari situ aja sebenarnya kita udah harus curiga gitu. Karena orang ini kan kita nggak kenal juga gitu. Biasanya kan umumnya kita pinjaman pribadi ya orang yang kita kenal gitu ya, Ya. saudara, keluarga ataupun, eee, teman lah gitu ya. Tapi ini kan orang yang nggak kita kenal sebenarnya, relatif kita nggak kenal. Dia tuh selalu menawarkan lewat media sosial gitu. Nah ini juga kan jadi suatu hal Ya. yang baru gitu ya, dan harus kita waspadai gitu ya. Walaupun, prosedurnya mudah, biasanya kan persyaratannya juga nggak banyak, nggak ribet gitu ya, dan kita butuh dana cepat, tapi kita juga harus hati-hati gitu ya, karena ada konsekuensi di belakangnya itu tadi gitu ya. Ya. Eee, Bunganya sampai 35% gitu, bayangkan gitu Mencekik ya, ya. mencekik banget gitu kan. Dan biasanya tenornya pendek-pendek gitu kan, cuma sehari, 2 hari gitu kan. Ya ini mengincar orang-orang yang memang mungkin, sangat kepepet, konsumtif, nggak ada pilihan gitu. Tapi juga, karena kita mungkin literasi keuangannya juga masih agak kurang ya, ini jadi hal yang, bom waktu gitu ya kalau dibiarkan. Makanya ini juga harus diwaspadai gitu ya. Memang sebetulnya kalau dilihat pada kenyataannya, realitanya ada Mhm. situasi-situasi yang tidak terhindarkan lah, kita Betul, butuh betul. uang, kepepet Mhm. banget gitu ya. Iya, Tapi kita mhm. juga perlu cerdas juga untuk bisa Iya, memilih betul. di mana sebetulnya kita meminjam gitu ya. Mhm, Memang mhm. mungkin ya sebagian dari kita ada yang mengalami kesulitan meminjam ke saudara atau Betul, meminjam betul. ke teman. Tapi Iya, kalau ternyata memang kita harus minjam kepada mhm, lembaga-lembaga gitu mhm, ya, lembaga mhm. peminjam Iya, misalnya atau bank atau perkreditan atau mhm. misalnya seperti let's say inilah gitu ya Iya, atau pinjol gitu, kita mhm, juga mhm. harus bisa memilih begitu ya, ini apakah Iya, resmi atau tidak begitu, atau nanti ternyata penagihannya prosesnya seperti iya, apa, iya, jangan-jangan iya. kita meminjam uang ketika mengalami kesulitan untuk mengembalikan ada ancaman yang lain bukan hanya untuk kita Nah tapi itu, mungkin untuk betul. saudara kita atau Iya, mungkin keluarga kita begitu ya. betul, betul. Nah, Mas Ai, berbicara mengenai pinjaman pribadi, sebetulnya kalau buat masyarakat nih, Mhm, bagaimana sih bisa mengevaluasi atau mhm, mungkin membedakan begitu ya, tempat-tempat yang memang bisa dipinjami begitu mhm. ya, tapi ini adalah eee, lembaga yang resmi Iya, gitu. mhm, mhm. Kalau artinya selain daripada bank begitu. Iya, Kalau bank mhm, kan artinya mhm, memang resmi mhm, diawasi oleh OJK begitu mhm, ya. Nah, mhm. kalau misalnya di tempat-tempat lain, let's say misalnya di Iya, pinjol mhm. atau kalau Pinpri kayaknya tidak berizin OJK ya, Iya, udah kalau pasti ya? PINPRI sih udah pasti nggak berizin OJK ya, dan itu dari situ aja udah salah gitu ya. Iya, Jadi mau siapapun yang menawarkan untuk PINPRI ini di media sosial gitu, udah iya, pasti udah menyalahi aturan karena nggak berizin. Jadi memang setiap, pihak gitu ya, mau itu lembaga, institusi, atau perorangan yang memang menawarkan jasa pinjaman gitu ya, dia harus mendapatkan izin dari OJK. Karena OJK ini adalah regulator atau pengawas lembaga keuangan gitu iya. kan, gitu. Jadi kalau udah nggak berizin aja udah pasti salah gitu kan. Apalagi kita nekat gitu ya, Nggak dan kenal juga nggak ya? kenal juga gitu. Nah biasanya memang ciri-cirinya PINPRI ini adalah, mereka selain nggak berizin, prosesnya mudah itu tadi. Biasanya menawarkan kecepatan gitu ya, jadi langsung cepet cair, cuman syarat modal KTP gitu kan. Terus, apa,
tawaran-tawarannya menggiurkan gitu ya. Tapi biasanya memang ya itu konsekuensi di Bunga mencekik bunga ya. mencekik, data pribadinya di-spill gitu kan, terus kalau telat dipermalukan gitu ya, tagihannya meneror segala macam. Ini kan udah termasuk suatu hal yang melanggar aturan gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan pinjaman online ilegal gitu kan. Itu ciri-cirinya mirip gitu. Bedanya nih kalau yang pinpri adalah perorangan, yang pinjol ilegal ini biasanya suatu entitas perusahaan gitu ya, atau mungkin lembaga gitu kan, ya sudah bentuk yang lembaga yang lebih besar lagi gitu kan, dan ada aplikasinya biasanya kan kalau untuk yang pinjol ilegal gitu ya. Sementara untuk pinpri ini kan nggak ada aplikasinya, dia cuma modal kepercayaan aja gitu kan, dan ini Iya. yang bahaya justru kan. Jadi jaminannya nggak jelas juga gitu kan. Gitu. Nah, membedakannya ya tentu kita kalau setiap lembaga keuangan itu ya kita harus cek aja terdaftar nggak ya di OJK, berizin nggak ya gitu. Terus prosedur dalam menawarkan pinjamannya benar nggak? Kadang-kadang memang yang pinjaman-pinjaman ilegal ini selain dari media sosial banyak juga menawarkan itu dari WhatsApp gitu ya, Ya. SMS gitu. Ini Banyak kan cara ya, banyak bagi cara. oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Heeh, banyak cara heeh. untuk bisa membuat mungkin berbagai pihak bisa tergiur ya. Apalagi tadi Betul. kalau meminjamnya 100.000 bunganya 35.000 itu Ih, lumayan loh itu. Jangan dihitung nilai nggak masuk kecilnya ya, akal tapi nggak masuk sebenarnya. akal gitu Tapi ya. ada yang mau loh. Ada yang mau. Nah ini masalahnya kan, di kita ini kadang-kadang kan memang banyak ya, terutama kaum milenial di Gen Z ini, apalagi yang di bawah Gen Z, generasi apa, strawberry ya sekarang ya, itu kan sangat konsumtif gitu Iya. ya. Mungkin uang segitu ya buat orang lain mungkin nggak ada arti, buat mereka mungkin untuk jajan gitu ya, untuk beli makanan atau apapun ya itu lumayan gitu. Tapi Iya. kalau diakumulasi setiap hari minjem segitu kan lumayan juga. Apalagi kalau bunganya sampai 35.000, 35% gitu ya. Kalau di total lumayan juga loh itu. Berarti Gitu. artinya gen manapun ya, mau Gen Z, Iya, mau Gen iya. Jadi Strawberry, emang kita harus mengontrol gitu ya. betul, tetap harus bisa bijak ya untuk Betul. berbelanja, sesuaikan dengan kemampuan dan Ya, juga sesuaikan dengan penghasilan gitu ya. Dan betul, terutamanya betul. mungkin kalau mau meminjam ke lembaga keuangan, ingat ya Ya, harus yang sudah berizin OJK dan diawasi oleh OJK ya. betul. Nah Mas Ai, kalau kita lihat ini kan Mhm, cara-cara pinpri ya untuk berada di media sosial ini mhm. dengan tampilan-tampilan yang boleh dibilang meyakinkan dan Ya, menggiurkan. Ada mhm, yang pakai mhm. avatar gitu Betul, ya, betul. tapi ada juga yang benar-benar menggunakan foto pribadi Iya, begitu agar lebih bisa meyakinkan lagi dan bahkan mhm, mungkin mhm. menggunakan bio-nya itu tertulis nomor telepon yang memang benar-benar Betul, dia betul. pemiliknya. Nah, menurut Mas Ai sendiri sebetulnya langkah-langkah apa dan juga sebaiknya apa sih yang perlu kita waspadai dari bahaya meminjam kepada pihak yang boleh dibilang pribadi? Ini kan bukan lembaga Mhm, keuangan ya. mhm, mhm, mhm. Iya, yang harus diwaspadai adalah gini ya, ya selama itu dia tidak terdaftar, mau itu pinjaman pribadi ataupun pinjaman online ilegal ataupun lembaga keuangan lainnya ya, udah pasti ada red flag lah buat kita. Jangan sampai kita meminjam di pihak-pihak yang seperti itu gitu ya. Itu udah sangat basic sekali gitu ya. Nah, yang kedua gitu, jangan pernah percaya dengan proses cepat, proses mudah tanpa ada KYC yang memang sesuai prosedur gitu. Kadang-kadang kan udah cukup modal KTP cair gitu kan. Padahal kan kalau untuk yang resmi gitu ya, pinjaman online yang legal ataupun lembaga keuangan yang lain, pasti kan ada proses KYC-nya ya. Kita suruh isi biodata gitu ya, ada proses verifikasi wajah biasanya ya. Terus juga ada SLA untuk dicek gitu ya, Intinya tidak kredit mudah scoring-nya ya. nggak mudah Ada gitu. Ada proses-proses. proses gitu dan itu memang harus dilalui gitu. Bukan berarti itu membuat kita jadi ribet, tapi memang itu proses yang prosedur Harus yang dilalui, wajar, harus background check ya. dilalui. Background Baik bagi checking gitu. peminjam dan juga yang Yang dipinjami ya. dipinjami gitu, karena mereka juga kan harus tahu siapa yang dipinjami gitu ya. Ya. Dan kita juga harus tahu siapa yang meminjami gitu. Jadi kedua belah pihak ini harus paham posisinya masing-masing gitu ya. Kita sebagai peminjam juga harus tahu perusahaannya legal gitu ya. Sebagai pihak yang meminjamkan juga kita harus tahu nih orang yang jadi debitur kita ini bener layak bisa dipinjami atau enggak gitu kan. Jadi kedua belah pihak ini memang harus benar-benar tahu dan memang ini kembali lagi ke masalah literasi keuangan gitu ya. Jadi karena memang di Indonesia ini memang masih cukup rendah ya dibanding inklusinya, ini jadi ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum lah gitu ya untuk meraup keuntungan gitu ya dari sini gitu. Ya, tadi kita sebelum dialog mendengarkan ada berita begitu ya, ada mahasiswa yang terlibat Ya, pada kasus Pinpri ini. betul. Nah, tapi kalau ngomongin soal pinjam meminjam, artinya kan ada sepakat nih ya. Iya. Oke, Mhm, saya akan mhm, meminjamkan mhm. Anda sejumlah 100.000 rupiah, tapi Iya, Anda nanti akan mengembalikan sebesar 35.000 5.000. rupiah ya. Oke. Artinya ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Iya. Nah, berbicara mengenai sepakat,
kata sepakat itu artinya disetujui oleh dua belah pihak. Nah, Iya. ini seperti apa nih? Apakah kalau udah sepakat ya udah nggak ada masalah lah gitu Mhm, kan? mhm, mhm. Misalnya aku nih posisinya terdesak gitu ya, Iya. oke lah nggak apa-apa lah 100.000 minjemnya nanti dibalikin Mhm, 35.000. mhm, Nah, mhm. kalau pada kasus-kasus yang sepakat gini gimana? Ya sebenarnya kalau dari ditarik ke sisi prosedur atau formalitas gitu ya, ya sepakat ini kan harus dituangkan dalam perjanjian sebenarnya kan Ya, legalnya gitu atau prosedurnya gitu ya. Jadi nggak bisa hanya verbal, aku minjem sama Mbak Sinta nih, aku sepakat nanti kembalikan bunga 35% gitu. iya, Jadi nggak bisa cukup dengan itu kalau secara legal hukum standing atau legal harus standingnya gitu. tertulis Jadi harus ya. tertulis gitu. Jadi hak dan kewajibannya harus benar-benar tertulis jelas gitu ya. Haknya Mbak Sinta sebagai yang meminjamkan apa, kewajibannya apa. Aku pun sebagai yang dipinjamkan haknya apa, kewajibannya apa. Jadi kita sama-sama tahu nih. Kalau nanti di kemudian hari ada dispute, kita tahu gitu, ada perjanjiannya jelas gitu ya, tertulis. Tapi kalau misalkan cuma sepakat secara verbal aja kan, Lisan gitu lisan ya. aja itu ya namanya orang gitu ya, kita nggak pernah tahu, bisa berbohong, bisa mengingkari gitu kan. Karena emang nggak ada kesepakatan yang tertulis gitu, dan ini kan berbahaya sekali gitu ya. Dan ini celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pinpri ini untuk meneror debiturnya gitu ya, kalau misalkan dia lalai atau ingkar gitu ya.